Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih bisa bersua kembali, bermajlis bersama, belajar bersama, melanjutkan pembahasan tentang permasalahan fikih ibadah khususnya. Kita sedikit melanjutkan pembahasan tentang zakat, yakni zakat bahaim atau bahimatil an'am, yakni zakat pada hewan ternak. Sudah berlalu pembahasan tentang zakat pada hewan unta yang nisabnya 5 ekor, kemudian zakat pada sapi yang nisabnya berapa ekor? 30 ekor, ya, 30 ekor sapi. Kemudian pada petang hari ini insyaallah kita akan bacakan yakni zakat pada ghanam, yakni pada kambing. Berkata al-muallif, yakni penulis di sini, wa yajibu fi arba'ina minal ghanami ila mi'atin wa ishrina syatun, yakni wajib zakat pada 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, yakni wajib zakat 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ketika punya peliharaan kambing 40 ekor sampai 120 ekor, zakatnya sama, 1 ekor kambing. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina ila mi'ataini syatani, dan pada kambing yang dengan jumlah 121 sampai 200 ekor kambing, maka wajib zakat 2 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor ini wajib mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing saja. Kemudian wa fi mi'ataini wa wahidatin ila 300 thalathu syahin, dan pada jumlah 201 ekor sampai 300 ekor kambing wajib mengeluarkan zakatnya 3 ekor kambing saja. Ya. Jadi yang dikeluarkan 1 ekor kambing itu kambing yang sudah usia, kalau kambing wedus gembel, domba, itu usianya minimal sudah sempurna 6 bulan. Sudah sempurna usia 6 bulan lebih, jadi 6 bulan lebih. Kalau kambing Jawa maka harus sudah sempurna usia 1 tahun. Thumma tastakirrul faridatu fiha ba'da hadzal mi'dar fayakunu fi kulli mi'atin syatun mahma balagat. Kemudian wajiban zakat pada kambing setelah ukuran ini, setelah 300 ekor kambing, apabila memiliki lebih dari 300 ekor kambing, maka pada setiap 100-nya dihitung 1 ekor kambing, wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Contohnya misalnya dia memelihara kambing sebanyak 450, maka wajib mengeluarkan berapa kambing? 4 ekor kambing. Misalnya punya 500 ekor kambing, maka dikeluarkan 5 ekor kambing. Jadi setiap 100-nya dia keluarkan 1 ekor kambing. Itu ketika jumlahnya lebih dari 300.
Wadhalika lima jaa fi hadithi Anasin fi kitab shadaqah. Dan hal itu sebagaimana datang di dalam hadis Anas dalam kitab zakat. Di dalamnya disebutkan wa fi shadaqatil ghanam, dan pada zakat kambing, fi saimatiha, pada kambing yang digembalakannya. Ya, jadi dipersyaratkan kambing yang digembalakan, bukan kambing yang didatangkan makanannya, dia ngarit sendiri kemudian didatangkan ke kandangnya. Maka apabila seperti itu tidak terkena zakat. Jadi yang terkena zakat yakni yang saimah, yang digembalakan ke padang rumput. Idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'atin, apabila kambingnya itu 40 sampai 120 ekor, maka wajib zakat 1 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'atin wa 20 ila mi'ataini syatani, maka apabila kambingnya itu bertambah menjadi 120 sampai 200, maka dikeluarkan zakat 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'ataini ila 300 fa fiha thalathun. Maka apabila kambingnya lebih dari 200 ekor sampai 300 ekor, maka padanya ada zakat 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun. Maka apabila lebih dari 300 ekor jumlah kambingnya, maka pada setiap 100-nya terhitung zakat 1 ekor kambing. Ini kadar wajib pada zakat kambing, kadar yang wajib dikeluarkan pada kambing dan nisab-nisabnya. Singkat ini pembahasan tentang zakat pada kambing, karena memang hitungannya ringkas, hitungannya lebih mudah daripada sapi ataupun unta. Jadi setiap 40 ekor kambing maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Apabila punya 100 ekor kambing dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Apabila punya 120 ekor kambing dikeluarkan 2 ekor kambing. Iya, 2 ekor kambing. Karena 40 sampai 120 itu 1 ekor kambing, 121 sampai 200 itu 2 ekor kambing, 201 sampai 300 itu 3 ekor kambing. Kemudian selebih dari itu per 100-nya dikeluarkan zakat 1 ekor kambing. Iya. Ini pembahasan tentang zakat pada kambing. Insyaallah pembahasan tentang fikih zakat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan di waktu sisa insyaallah kita akan membaca beberapa pertanyaan yang datang dari jamaah. Pertanyaan pertama, mohon maaf izin bertanya, menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, jika bersentuhan kulit antara suami dan istri maka membatalkan wudu. Padahal suami istri adalah sudah muhrim, sudah mahram. Ketika sudah menjadi suami istri maka sudah menjadi mahramnya, sudah menjadi mahramnya. Mahram di musyawarah dengan karena sebab perkawinan. Yang perlu kita pahami dalam permasalahan di sini yakni yang pertama memang benarnya mazhab dari mazhab Syafi'iyah bahwasanya apabila seorang laki-laki bersentuhan dengan wanita maka membatalkan wudu, maka batal wudunya. Maka batal wudunya. Dan termasuk di dalamnya yakni ketika bersentuhan antara suami dan istri. Mereka sebagian mereka Syafi'iyah mereka menganggap
batal wudunya ketika suami menyentuh istrinya atau istrinya menyentuh suaminya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun dalam permasalahan menyentuh lawan jenis ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Adapun mazhab Syafi'iyah seperti itu, batal wudunya. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasannya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini mazhab dari Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahwasannya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Kemudian pendapat yang ketiga, diperinci apabila menyentuhnya itu karena syahwat maka membatalkan wudu. Apabila tidak dengan syahwat maka tidak batal wudunya. Ini pendapat dari Malikiyah dan Hambali. Malikiyah dan Hambali. Adapun yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat pendapatnya, yakni pendapat yang kedua, yakni pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwasannya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Di antara dalilnya, yakni disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlai fa idza qama basattuhuma. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini tidur berbaring di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua kaki Aisyah ini berada di kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Jadi ketika sholat kakinya Aisyah ini berada di kiblatnya. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersujud, maka beliau menyentuh Aisyah, menyentuh kaki Aisyah dengan tangannya. Jadi Nabi SAW memberi tanda dengan menyentuh kakinya. Nabi SAW menyentuh kaki dari Aisyah radhiyallahu anha dengan tangannya. Faqabattu rijlai. Maka kemudian kata Aisyah, aku kemudian mendekap kedua kakiku. Jadi kakinya kemudian ditekuk, ditarik. Fa'idha qoma, maka apabila Nabi sudah berdiri lagi untuk rakaat setelahnya, basattuhuma, aku mengamparkannya lagi, meluruskan lagi kakinya. Di situ apa? Disebutkan Nabi SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu anha, menyentuh kaki Aisyah dengan tangannya. Kalau menyentuh ini apa? Menyentuh istrinya, menyentuh wanita ini membatalkan wudu, maka batal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat Muslim juga disebutkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Pada suatu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Maksudnya tidak ditemui Nabi SAW di tempat tidurnya. Padahal sebelumnya tidur satu ranjang. Kemudian ternyata Nabi SAW sudah tidak ada. Faltamastuhu, kemudian aku mencari beliau. Fawaqa'at yadai ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Kemudian tanganku, fawaqa'at yadi, maka kemudian tanganku ini mengenai atau menyentuh punggung kedua kaki beliau, yakni apa? Telapak kaki beliau, kedua kaki beliau. Ketika mencari-cari, maka tangan Aisyah ini menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Maksudnya beliau dalam keadaan sujud.
dalam keadaan sujud sedang sholat. Wa huma mansubatani, dan dalam keadaan kedua kaki beliau, telapak kaki beliau ini dalam keadaan tegak. Dalam keadaan tegak ketika sujud. Aisyah ketika mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, maka menyentuh kedua kakinya. Ini menunjukkan bersentuhan laki-laki dan perempuan ini ini tidak membatalkan dari wudu. Dan ini yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih utama mana, sholat rawatib atau sholat tarawih? Sholat rawatib atau sholat tarawih, lebih utama yang mana? Tentunya keduanya ini memiliki keutamaan sendiri-sendiri, ya. Memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu al-maktubah, yakni salat di tengah malam. Salat di tengah malam. Dari sini menunjukkan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya yang lebih utama ini salat malam daripada salat tarawih, daripada salat rawatib. Salat malam, salat tarawih diantaranya ini lebih utama. Akan tetapi yang lebih kuat yakni pendapat jumhur. Kebanyakan para ulama rahimahumullah, mereka berpendapat salat rawatib ini yang lebih utama, lebih afdal. Kenapa? Karena salat rawatib ini terkait dengan salat maktubat, salat yang wajib. Terikat dan terkait dengan salat fardu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya. Terus-menerus mengerjakan salat rawatib ini. Ini menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan salat rawatib ini lebih afdal. Dan di dalam hadis tersebut dalam hadis afdalus salati minal maktubat, salat yang paling afdal dari salat yang fardu, maksudnya salat yang fardu dan salat yang mengikuti salat fardu, yakni salat rawatib. Yakni salat di tengah malam. Jadi salat yang lebih afdal mana, salat rawatib atau salat tarawih? Maka yang kuat wallahu a'lam bishawab yakni salat rawatib. Salat rawatib itu lebih utama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, waktu syuruk dengan terbitnya matahari itu sama tidak ya? Jawabannya sama. Syuruk itu artinya terbit. Syuruk itu artinya terbit. Cuma dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia saja. Syuruk itu artinya terbit. Terbitnya matahari. Lalu sholat pas waktu suruk itu boleh tidak ya? Jadi sholat ketika terbitnya matahari pas di waktu syuruk, kan ada waktu syuruk kan, biasanya ada waktu syuruk jam 6 lebih berapa ya. Maka itu termasuk waktu yang terlarang, waktu yang terlarang untuk dikerjakan sholat. Jadi ada berapa waktu terlarang dalam sholat? Ada 5 waktu, ada 5 waktu. Yang pertama setelah subuh. Setelah subuh maka sudah tidak ada sholat lagi. Kemudian yang kedua ketika terbitnya matahari. Kemudian yang ketiga yakni ketika matahari tepat
tepat di atas kita, tepat di atas kita. Kemudian yang keempat, yakni waktu setelah asar, waktu setelah asar. Kemudian yang kelima, yakni ketika terbenamnya matahari. Maka waktu-waktu tersebut tidak boleh seorang mengerjakan sholat, termasuk diantaranya ini di waktu syuruk ini. Apa sholat ini sama dengan duha di awal waktu? Pendapat yang lebih kuat, yang rajih, wallahu a'lam bishawab, yakni ketika seseorang dia setelah berjamaah subuh di masjid, kemudian dia berzikir sampai menunggu syuruk matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, maka itu yang dimaksudkan yakni sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Jadi kalau mau mengerjakan sholat tersebut, maka hendaknya ditunda 15 menit atau 30 menit dari terbitnya matahari. Jangan dipaskan terbitnya matahari. Karena waktu terlarangnya dari terbitnya matahari sampai dengan pandangan mata kita sudah setinggi 1 tongkat, satu tongkat. Diperkirakan sekitar 15 menit. Bolehkah sholat lebih dari 2 rakaat? Maksudnya sholat duha tadi? Iya boleh. Boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat diperbolehkan. Sholatul lail wan nahar masna. Sholat malam dan siang itu 2 rakaat. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, apabila kita makan dan sudah gosok gigi bersih, qadarullah pas sholat baru terasa ternyata ada selilit, ada daging di sela-sela gigi misalnya. Untuk menjaga sholat, selilit itu kita telan atau kita buang sih. Jadi sebelum sholat sudah gosok gigi, sudah berupaya untuk membersihkan giginya dari makan daging tadi. Sudah tidak terasa, dia yakin sudah bersih. Ternyata qadarullah ketika pas sholat kok terasa ganjal. Maka kalau mudah baginya untuk melepaskan selilitnya itu, maka dia ambil saja, kemudian diambil kemudian pakai sapu tangan, kemudian dimasukkan ke kantong atau yang semisalnya, Tapi kalau sulit bagi dia, tersibukkan dari awal sholat dia sibuk dengan membersihkan giginya untuk dicukil-cukil selilit yang enggak terkena, biarkan saja sampai selesai sholatnya, kemudian baru dia ambil itu selilitnya, dagingnya itu, kemudian dibuang. Kalau mau dimakan nggak apa-apa setelah sholat setelah sholat nggak apa. Kalau pas sholat tidak boleh. Kalau pas sholat tidak boleh, harus diambil, kalau bisa diambil kemudian dimasukkan saku atau yang semisalnya. Wallahu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ada anak kecil umur 5 tahunan lewat depan kita saat sholat. Kita diamkan atau kita cegah kita pas sholat maksudnya kita sedang jadi makmum atau jadi imam atau sholat sendiri. Kalau kita bermakmum, maka kalau kita sedang jadi makmum ada yang lewat di depan kita, biarin saja. Tidak masalah seseorang lewat di depan orang yang sholat yang dia menjadi makmum. Ketika dia jadi makmum, maka tidak masalah.
Akan tetapi apabila dia sedang jadi imam atau dia sholat sendiri, maka apa? Maka tidak boleh bagi kita yang sholat membiarkan ada sesuatu yang lewat. Hendaknya kita cegah. Hendaknya kita cegah dengan tangan kita. Kalau kita sudah tahu sebelumnya, ya kita cegat dengan tangan kita. Atau kita maju sedikit. Setelah kita maju sedikit, kemudian biar tidak keduluan. Ya. Tapi kalau sudah lewat, nggak usah ditangkap kemudian ditarik ke sini. Ini 2 kali lewat jadinya kalau sudah kelewat. Biarin aja udah lewat. Ya. Intinya walaupun si anak kecil ini usia 5 tahun belum balik, bagi dia tidak berdosa lewat depan lewat depan orang sholat. Akan tetapi itu termasuk sebuah kemungkaran. Lewat depan orang yang sholat itu sebuah kemungkaran yang hendaknya kita cegah, baik dengan tangan kita ataupun dengan memajukan badan kita, biar dia tidak bisa lewat. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah maju ke depan karena ada seekor kambing lewat. Maju ke depan biar kambingnya tidak lewat depannya, lewat belakangnya. Sehingga kita yang sudah dewasa ini hendaknya jangan lewat depan orang yang sholat. Usahakan kalau ada orang sholat lewat belakangnya. Dan berapa batas umur anak yang boleh di depan kita? Ya tidak ada batasannya, semuanya tidak boleh lewat. Kalau kita sedang sholat sendiri atau jadi imam tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kalau habis buka puasa terus sholat boleh tidak ya? Maksudnya tidak cuci tangan dulu, tidak wudu dulu, tidak wudu lagi, di gigi masih banyak nempel sisa makanan. Makan dan minum ini tidak membatalkan wudu ya. Kalau dia sebelum bermajlis ini dia sudah berwudu dulu, kemudian dia makan dan ternyata makanannya tidak mengganggu di mulutnya sehingga dia tidak perlu untuk kumur-kumur, tidak perlu untuk bagi dia cuci tangan, maka tidak masalah bagi dia langsung sholat, tidak perlu wudu lagi, tidak perlu berkumur-kumur lagi, tidak masalah. Karena makan dan minum bukan perkara yang membatalkan wudu, kecuali yang dia makan ini daging apa? Daging unta. Kalau dia makan daging unta maka harus wudu dulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lebih utama mana? Baca Al-Quran sama dzikir pagi? Maksudnya habis subuh itu dzikir pagi atau baca Quran saja? Baca Quran dulu. Dzikir pagi dan petang. Pembahasan dzikir pagi dan petang. Dzikir pagi itu waktunya sebagaimana disebutkan dalam ayat, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maka ketika dzikir pagi, dzikir subuh, maka waktunya terbatas dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ketika kita tahu waktunya terbatas untuk dzikir subuh ini, maka didahulukan saja. Dikerjakan dulu dzikir subuhnya ini, dzikir paginya ini, baru setelah selesai baru baca qiraat Al-Qur'an. Baru baca qiraat Al-Qur'an, baru baca Quran. Karena melihat waktu yang terbatas pada dzikir pagi.
Adapun kalau mana zikir yang afdal, ya qiraah Al-Quran, qaulul la ilaha illallah, itu zikir yang afdal. Tapi hal kita juga memandang perkara yang lain. Karena zikir pagi ini waktunya terbatas, ya harus kita dahulukan. Kita dahulukan. Karena qiraah Al-Quran itu bisa kapan saja, waktunya panjang. Iya. Waktunya panjang. Maka yang tepat ketika ba'da subuh, ya seharusnya selesaikan dulu zikir pagi baru baca Quran. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, doa setelah adzan itu hanya untuk yang mendengarkan saja atau juga untuk muadzinnya? Maksudnya doa apa? Iya, doa ba'da adzan apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah. Ya itu ya. Bersolawat dulu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, kemudian baru Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah. Ya. Ini untuk yang mendengarkan, maksudnya selain muadzin atau muadzinnya juga termasuk. Ini ada silang pendapat ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang apa? Tentang masalah ini. Yang nampak, yang lebih nampak dengan nas hadisnya, yakni idza sami'tumul muadzin. Di awal hadisnya disebutkan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Ya. Apabila kalian mendengar muadzin, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan muadzin. Maksudnya ketika muadzin ini takbir Allahu akbar, maka kita yang mendengar diperintahkan untuk Allahu akbar, Allahu akbar. Iya. Kemudian di pertengahan hadis disebutkan tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kepada aku. Setelah selesai bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu li al-wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, yakni dengan doa tadi, Allahumma rabbha da'watit tamah, ya, dan seterusnya. Maka yang nampak di situ yakni yang berdoa ini apa? Bagi mereka yang selain dari muadzin. Bagi mereka yang selain muadzin. Walaupun ada beberapa ahli ilmi yang berpendapat muadzin tetap disunnahkan membaca doa tersebut. Ada di kalangan para ahli ilmi yang berpendapat disunnahkan bagi muadzin juga membaca doa tersebut. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mensunnahkan bagi muadzin membaca doa tersebut. Iya, kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya, untuk zakat fitrah, zakat fitri 2,5 kilogram sudah sah dereng sih? Iya, zakat fitri 2,5 kilogram sudah sah atau belum? Iya, ada silang pendapat di kalangan para ulama berapa satu sok beras ini berapa kilo. Ya, ketika dikonversi ke kilo, sok yang ukuran takaran kemudian dipindahkan ke kilo, ini apa, di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat 2,1 kilo, ada yang 2,4 kilo. Iya, sehingga melihat khilafiyah di kalangan para ulama seperti itu, maka 2,5 kilo maka ya sah-sah saja. Iya, sah. Walaupun kemudian Lajnah Daimah, yakni Dewan Fatwa di Saudi, mereka memfatwakan agar berzakat fitri dengan 3 kilo, dalam rangka apa? Biar amannya, lebih amannya 3 kilo. Adapun sisa, apabila ada sisa ternyata cuma 2,6 atau 2,5, maka sisanya ini apa? Dia niatkan untuk sedekah. Dia niatkan untuk sedekah. Wallahu a'lam. Ya, ternyata kita cukupkan sampai di sini. Ada satu pertanyaan lagi, tapi insya Allah kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan dan kita sampaikan di petang hari ini.
Mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.